Saudara-saudara, para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 2 yang mengambil mata kuliah teori sastra. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan berbicara tentang teori sastra Marxisme. Mengapa dan apa teori sastra Marxisme itu? Marilah kita bicarakan, kita paparkan dalam perkuliahan yang ke-6 ini. Yang pertama, kita akan lihat dulu riwayat dari Karl Heinrich Marx atau Karl Marx itu sendiri. Karl Marx mempunyai nama lengkap Karl Heinrich Marx. Ia dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1818 Masehi di kota Trier, Prusia, sebelah perbatasan barat Jerman. Ia dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yahudi. Ayahnya, Heinrich Marx, adalah seorang pengacara Yahudi. Karena adanya tekanan dari pemerintah Prusia, maka seluruh keluarga Marx pindah agama, masuk agama Kristen Protestan. Walaupun masyarakat di kota Trier banyak yang memeluk agama Kristen Katolik. Hal ini tidak terlepas dari keinginan sang ayah, Heinrich Marx, untuk bekerja sebagai seorang notaris. Kepindahan Marx beserta keluarganya dari agama Yahudi ke agama Kristen Protestan sebenarnya tidak dilakukan secara bersama. Ibunya yang bernama Henrietta Presbots baru masuk 8 tahun kemudian setelah ayahnya. Tidak jauh berbeda dengan ayahnya, motif kepindahan ibunya juga disebabkan adanya keuntungan sosial pada saat itu. Karl Marx, anak lelaki tertua dari 9 bersaudara, baru dibaptis kemudian sebagai seorang Kristen, tepatnya pada tahun 1874. Kepindahan agama keluarganya dialami Marx pada saat berusia 6 tahun. Sewaktu kecil, Marx biasa dipanggil dengan gelar Simaroko, yaitu panggilan yang dinisbatkan pada bangsa yang mendiami Afrika Barat Laut. Perawakannya gemuk, berkulit hitam, mata cekung, dan memancarkan sorotan yang tajam. Marx terlihat pendek di antara teman-teman sebayanya pada saat berusia 15 tahun. Karl Marx menamatkan sekolah menengah awal, gimnasium, pada saat berumur 17 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas. Kejeniusan Marx benar-benar sudah terlihat sejak kecil. Pada saat duduk di sekolah menengah atas, ia menulis esai yang berjudul The Union of the Faithful with Christ, yang membicarakan aliansi, rasa takut ditolak oleh Tuhan. Marx sangat tertarik dengan cerita tentang surga yang damai dalam kitab Genesis dan merasa takut dengan cerita mengerikan Apocalypse dan Revelation of St. John. Setelah lulus sekolah menengah, atas keinginan ayahnya, Karl Marx melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Bonn. Ayahnya berharap semoga Marx dapat melanjutkan karirnya sebagai seorang notaris. Di Universitas Bonn, Karl Marx
hanya selama 1 tahun. Marx tidak kerasan di Universitas Bonn. Kemudian ia pindah ke Universitas Berlin. Di sana ia mengkhususkan diri pada studi filsafat dan sejarah. Sebelum Marx pindah ke Universitas Berlin, Marx melamar Jenny von Westphalen yang telah lama menjadi kekasihnya. Ayah Jenny, Baron Levsin von Westphalen, adalah seorang penasihat di kota Trier. Marx menikahi Jenny pada tahun 1843. Jenny sangat setia kepada Marx dan ide-ide revolusionernya. Sepanjang hidup mereka, Jenny dan Marx hidup tidak terpisahkan. Meskipun hidup miskin, menderita penyakit, dan kegagalan, cinta Jenny kepada Marx adalah cinta yang abadi. Dari pernikahannya dengan Jenny, Karl Marx dianugerahi 6 orang anak. Meskipun dari 6 orang tersebut, hanya 2 orang yang bertahan hidup. Saya kira begitu saja untuk penjelasan riwayat hidup Karl Marx. Panjang-panjangnya tidak perlu kita sampaikan, tapi kita memahami dulu dan tahu tentang bagaimana riwayat singkat dari Karl Marx itu sendiri. Untuk bagian kedua, kita bicara tentang pemikiran Karl Marx, tentang fase perkembangan sejarah kemanusiaan. Ini adalah pikiran tadi Marx taruh tentang sejarah pemikiran Marx itu. Yang pertama tentang komunal primitif. Masyarakat komunal primitif yaitu tahap masyarakat yang memakai alat-alat bekerja yang sifatnya sangat sederhana. Alat produksi itu bukan milik pribadi atau perseorangan, tetapi menjadi milik komunal. Patut dicatat bahwa dalam masyarakat primitif ini belum dikenal surplus produksi di atas tingkat konsumsi, karena setiap orang masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Keadaan ini tidak berlangsung lama sebab masyarakat mulai menciptakan alat-alat yang dapat memperbesar produksi. Periode zaman batu lalu meloncat kepada penggunaan tembaga dan besi. Perbaikan alat produksi pada saat yang sama menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Pada titik inilah pembagian kerja dalam produksi tidak dapat dihindari. Pertukaran barang-barang mulai berkembang luas, meski mekanisme pasar yang diciptakan masih sederhana. Akhirnya diperlukan menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan orang lain meningkat. Diperlakukan kemudian kaum pekerja dalam rangka produksi. Hal ini berarti mulai tercipta hubungan produksi, relasi dalam production dalam masyarakat komunal itu. Ini tingkatan fase yang paling bawah. Berikutnya yang paling atasnya dari primitif, fase feodalisme. Dengan adanya pertentangan antara pemilik alat-alat produksi dan pekerja buruh, maka berakhirlah sistem perbudakan dan lahirlah sistem masyarakat baru, yaitu masyarakat feodal. Dalam masyarakat feodal ini, kaum bangsawan merupakan pemilik alat-alat produksi yang utama, yakni tanah. Adapun sebagai petaninya adalah para bekas buruh yang dibebaskan. Pada umumnya, tugas para bekas buruh ini adalah mengerjakan tanah milik bangsawan, dan setelah itu baru dapat mengerjakan tanah milik sendiri. Kelas kapitalis ini memperkerjakan kaum buruh yang dalam perkembangan memberikan keuntungan yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan alat-alat produksi semakin berkembang. Produksi semakin meningkat dan menciptakan pasaran dunia. Lalu terjadilah perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kapitalis dan buruh mengakibatkan timbulnya perjuangan kelas dalam masyarakat.
Ini tingkat perkembangan kedua. Tingkat perkembangan ketiga tentang kapitalisme. Kegiatan produksi dalam pengertian sejarah Marx adalah akar dari masyarakat. Produksi kehidupan material adalah masyarakat dasar dari semua sejarah yang harus dipenuhi guna menopang kehidupan manusia. Konsepsi kelas lahir dari pembagian produksi dalam masyarakat ini. Hubungan antar kelas, ekonomi, dan kekuasaan politik kemudian bertalian erat di sini. Inilah kemudian yang menjadi perhatian utama dalam Marxisme. Marx percaya bahwa manusia secara alamiah adalah makhluk sosial dan dalam produktivitas mereka membutuhkan manusia lain sehingga mereka menciptakan struktur tertentu. Proses alamiah ini pun kemudian dihancurkan oleh struktur yang justru diciptakan manusia itu sendiri. Penghancuran ini bagi Marx terjadi paling parah di dalam struktur masyarakat kapitalis. Dalam artian penghancuran proses produktif alamiah mencapai titik puncaknya dalam kapitalisme. Kapitalisme akhirnya dilihat Marx sebagai suatu struktur pemisah antara individu dan proses produksi. Produksi yang diproses dengan orang lain dan memisahkan diri individu itu sendiri. Pada tingkatan yang terakhir tentang adalah komunisme. Marx mengatakan bahwa sejarah perjuangan manusia merupakan sejarah perjuangan kelas dan negara hanya merupakan alat yang digunakan oleh kelas berkuasa untuk menindas seluruh kelas bawahan. Konsep-konsep dominasi tersebut akan berakhir dengan penghapusan sistem kapitalisme dan itu merupakan tanda bahwa kelas proletariat yang dipelopori oleh kaum buruh telah menang. Keberhasilan sebuah revolusi dalam perjuangan meruntuhkan pemerintahan lalu menguasainya hanya bergantung kepada sikap diktator proletariat yang dimanifestasikan dalam bentuk perjuangan kelas. Sikap diktator itu sendiri diartikan sebagai alat dalam tahap peralihan ke arah pemusnahan semua kelas masyarakat, klasis, yaitu transformasi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis. Sistem sosial baru yang akan didirikan kaum proletar tidaklah sama seperti kelas feodalisme atau kapitalisme. Kaum proletar justru sebaliknya akan mengimplementasikan sebuah kondisi sosial yang tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas merupakan manifestasi dari perjuangan kaum proletar untuk menghapus jurang pemisah di antara kelas sosial. Dengan terwujudnya kondisi tersebut, sistem kekuasaan tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menindas suatu golongan masyarakat. Perjuangan kelas seperti itu hanyalah berakhir melalui penghapusan sistem kapitalisme dan terwujud masyarakat tanpa kelas. Itu disebut dengan komunisme. Jadi komunisme itu adalah masyarakat tanpa kelas. Dengan sejarah perkembangan tentang perkembangan pemikiran dari Karl Marx, bagaimana pada subbagian 3 ini kita bicarakan masih dalam teori Karl Marx, yaitu teori kelas Marxisme atau teori kelas Marxis. Ya, kita lihat gitu. Menurut Marx, bahwa konsep perjuangan kelas yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi tersebut didasarkan atas praanggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Kelas sosial dalam pemikiran Karl Marx adalah kelas buruh industri. Kelas ini dianggapnya sebagai kelas dalam arti yang sebenarnya. Teori kelas Marxisme pada dasarnya mengandung pokok-pokok pembicaraan yang menjadi dasar pertentangan antar kelas. Pokok-pokok pembicaraan tersebut adalah berikut. Yang pertama, kelas atas dan kelas bawah. Menurut Karl Marx bahwa pelaku-pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial. Bukan hanya kelas sosial apa yang ditemukan, tetapi struktur kekuasaan yang ada dalam kelas sosial tersebut. Menurut Marx,
dalam kelas-kelas, ada yang berkuasa dan yang dikuasai. Keuntungan yang diperoleh dari kelas atas, dari kedudukan itu adalah bahwa mereka tidak perlu bekerja sendiri. Karena dapat hidup dari keuntungan yang didapat dari para buruh yang bekerja. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah adalah suatu hubungan kekuasaan dengan tujuan kaum buruh agar tetap bekerja untuk kepentingan para majikan dengan cara menggunakan tenaga dari buruh. Karena itu kelas adalah kelas penindas bagi kelas bawah. Yang kedua berbicara tentang ideologi. Mengajukan sesuatu sebagai kepentingan umum yang sebenarnya merupakan kepentingan egois pihak yang berpamrih, itulah inti dari apa yang oleh Marx disebut sebagai ideologi. Ideologi adalah ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa sehingga orang menganggapnya sah, padahal jelas tidak sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberi legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi. Kritik ideologi adalah salah satu sumbangan terpenting teori Marx terhadap analisis struktur kekuasaan dalam masyarakat. Karl Marx memberikan beberapa contoh pendekatan ideologis. Yang telah disebutkan di atas adalah klaim negara bahwa ia mewujudkan kepentingan umum, padahal ia melayani kepentingan kelas berkuasa. Begitu pula tuntutan untuk taat kepada hukum dianggap ideologis, karena tuntutan itu dibenarkan dengan keadilan hukum. Padahal hukum melayani kepentingan golongan atas. Sedangkan orang kecil sulit untuk memanfaatkan hukum. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari kritik ideologi Karl Marx adalah kita sebaiknya curiga kalau penguasa mengkhotbahi masyarakat tentang nilai-nilai luhur serta kewajiban moral mereka seiring tanpa disadari khotbah-khotbah macam itu syarat dengan pamrih alias ideologis. Yang ketiga tentang kelas negara. Salah satu pokok teori Karl Marx adalah bahwa negara secara hakiki merupakan negara kelas. Artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi. Menurut Marx, negara bukanlah lembaga yang mengatur kesejahteraan rakyatnya, tetapi sebagai alat untuk mengamankan orang-orang dari kelas atas. Jadi, negara tidak netral, tetapi selalu berpihak kepada kelas atas. Kebijakan yang dibuat oleh negara lebih menguntungkan kelas atas. Biasanya yang jadi korban adalah kelas bawah. Sebagai contoh, antara kasus pencurian yang dilakukan oleh rakyat kecil, mereka akan ditangkap dan mungkin akan dipukuli oleh massa. Sedangkan kelas atas yang misalnya melakukan korupsi masih tetap terlindungi. Misalnya di penjara pun penjara kelas VIP, kelas VIP, kelas khusus. Negara bisa saja menyejahterakan kepentingan rakyat dengan cara membangun sarana dan prasarana umum. Tetapi dengan cara seperti itu, demi kepentingan kelas atas, juga karena kelas atas tidak dapat mempertahankan diri jika kehidupan rakyat tidak berjalan. Negara melakukan hal seperti halnya untuk menenangkan dan mengalihkan perhatian para kelas bawah agar tidak melakukan hal atau tuntutan dari kelas atas. Seharusnya rakyat tidak perlu terlalu banyak menuntut
dari negara. Karena negara hanya memihak pada kelas atas dan mementingkan kepentingan mereka. Yang keempat, kita lihat bicara tentang individu, kepentingan kelas, dan revolusi. Menurut Marx, pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah bukan karena adanya perasaan iri atau egois, melainkan karena adanya kepentingan yang objektif. Marx menulis, masalahnya bukan apa yang dibayangkan sebagai tujuan oleh seorang proletar atau seluruh proletariat. Masalahnya ialah proletariat itu apa dan apa yang akan secara historis terpaksa dilakukan berdasarkan hakikatnya itu. Dalam teori Marx ini ada beberapa hal yang penting. Pertama, bahwa peran ekonomi dan peran kekuasaan yang penting karena kepentingan mereka sangat ditentukan oleh kedudukan mereka masing-masing. Kedua, kelas atas tidak menginginkan adanya perubahan. Karena kelas atas sudah mantap dan mapan dengan harta yang dimiliki. Sehingga kelas atas secara langsung tetap mempertahankan statusnya sebagai kelas atas. Sebaliknya, kelas bawah sangat menginginkan perubahan. Karena mereka tertindas dan perubahan atau revolusi merupakan jalan satu-satunya agar mereka dapat lebih maju. Ketiga, kelas bawah yang sudah lama tertindas mempunyai keinginan untuk menaklukkan kelas atas. Sebaliknya, kelas atas akan tetap mempertahankan peran kekuasaannya sebagai kelas atas. Oleh karena itu, perubahan sosial akan hanya dapat tercapai dengan jalan revolusi. Itu adalah paparan kita tentang teori Marx yang bisa kita pelajari dari hubungan sastra dan dengan kekuasaan, sastra dengan buruh, sastra pada rakyat yang jelata, bisa kita lihat seperti itu. Pada bagian keempat ini kita bicara mengenai sosiologi sastra Marxis. Di hubungannya dengan masalah sastra, tadi masalah ekonomi dan sejarah saja. Sosiologi sastra Marxis merupakan salah satu pendekatan sosiologi sastra yang mendasarkan pada teori Marxis atau Marxisme. Sosiologi Marxis sering disebut sebagai kritik Marxis. Kritik Marxis tidak hanya mengkaji bagaimana novel dipublikasikan dan apakah mereka menyebut kelas pekerja. Namun tujuannya adalah untuk menjelaskan karya sastra dengan lengkap, dengan memberi perhatian terhadap bentuk, gaya, dan maknanya sebagai produk sejarah tertentu. Menurut Marx dan Engels, dalam masyarakat terdapat dua buah struktur, struktur dan superstruktur. Dalam masyarakat superstruktur memiliki fungsi esensial untuk melegitimasi kekuatan kelas sosial yang memiliki alat produksi ekonomi. Sehingga ide-ide dominan dalam masyarakat ada ide-ide kelas penguasanya. Produksi ide, konsep, dan kesadaran pertama kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan hubungan material antar manusia. Bahasa kehidupan nyata, pemahaman, pemikiran, hubungan spiritual antar manusia muncul sebagai rembesan langsung terhadap perilaku material manusia. Perilaku material tersebut dinamakan infrastruktur. Sementara ide, konsep, dan kesadaran merupakan superstruktur. Jadi harus bisa membedakan antara infrastruktur dan superstruktur.
Karl Marx berpandangan bahwa sastra sebagai bagian dari sebuah institusi sosial yang penting di mana memiliki kesamaan dengan agama, politik, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang menjadi bagian integral kehidupan sosial sehingga sastra berkembang sesuai dengan kondisi-kondisi perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sastra telah menjadi bagian penting dari suatu sistem produksi sosial, suatu masyarakat. Karena itu, sastra telah menjadi bagian struktur relasi sosial yang perkembangannya bersifat dinamis. Sastra selalu terlibat dalam perubahan-perubahan sosial dan konflik-konflik sosial. Marx juga menegaskan besarnya pengaruh sastra terhadap dinamika sosial. Marx mengembangkan teori sosial sastranya dengan menyatakan bahwa kegiatan manusia yang paling penting adalah kegiatan ekonomi atau produksi unsur-unsur materi. Hal ini menunjukkan kerangka kerja sosiologi yang bersifat material, yaitu ekonomi, menjadi faktor determinasi kehidupan manusia dengan struktur sosial masyarakat. Pada bagian yang terakhir, tentunya kita tutup dengan pelatihan atau tugas yang terstruktur yang harus Anda kerjakan untuk perkuliahan yang ke-6 ini. Untuk itu ada 5 persoalan yang harus diselesaikan. Yang pertama, apa yang Anda dapatkan ketika mempelajari riwayat Karl Marx dalam hubungannya dengan teori sastra? Jelaskan jawaban Anda. Jadi membaca riwayat hidup tidak hanya baca saja, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan materi perkuliahan kita ini. Yang kedua, Marxisme sebenarnya merupakan teori tentang ekonomi, sejarah, masyarakat, dan revolusi sosial. Teori Marxisme tersebut apa hubungannya dengan teori sastra? Jelaskan jawaban Anda. Menurut Marx, yang 3 ini, proses perubahan sejarah bergerak melalui komunisme primitif, feodalisme, kapitalisme, selanjutnya melalui sejarah sosialisme, dan berakhir dengan komunisme. Fase perkembangan sejarah kemanusiaan ini apa hubungannya dengan sosiologi sastra Marxis? Anda jelaskan. Pertanyaan keempat, teori kelas Marxisme pada dasarnya mengandung pokok-pokok pembicaraan yang menjadi dasar pertentangan antar kelas. Bagaimana perwujudan teori Marxisme ini dalam telaah sastra Indonesia? Yang kelima, pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan sosiologi sastra Marxis? Apa perbedaan dan persamaannya dengan sosiologi sastra yang lain? Jelaskan jawaban Anda. Demikian saya kira perkuliahan kita teori sastra membicarakan tentang pokok-pokok teori sastra Marxisme, bagian dari hubungan antara sastra dengan kenyataan. Sekian, para mahasiswa semuanya tetap semangat, jaga kesehatan agar Anda dapat berkarya menunaikan kewajiban hidup ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.